Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang subgrup normal dan grup faktor. Saya Devi Istofia Al-Ubaidah. Nama saya Devi Armayanti. Halo, nama saya Eka Aprilianti Siagian. Saya Yulia Khairunisa. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang subgrup normal dan grup faktor. Akan menjelaskan materi tentang subgrup normal yang terdiri dari pengertian subgrup normal serta sifat-sifat subgrup normal. Pengertian subgrup normal. Misalkan, fungsi theta dari G ke G aksen adalah homomorfisme grup, maka ker theta merupakan subgrup dari G. Berdasarkan teorema 5.4 menunjukkan bahwa koset kiri dari ker theta adalah subgrup-subgrup yang mempunyai sifat bahwa semua korset-korset kirinya sama dengan korset-korset kanannya merupakan yang penting dalam teori grup. Dan subgrup demikian subgrup normal. Untuk lebih jelasnya perhatikan definisi 6.1 berikut. Definisi subgrup normal. Misalkan G grup dan N subgrup dari G, maka N disebut subgrup normal dari G jika untuk setiap G elemen G, N elemen N berakibat GNG inverse elemen N. Cara lain mengungkapkan definisi di atas adalah untuk setiap G elemen G berakibat GNG inverse subset N. Buktikan setiap subgrup dari grup komutatif adalah normal. Solusi. Misalkan G suatu grup dan N subgrup G, karena G komutatif, maka untuk setiap G elemen G dan N elemen N berlaku Gn sama dengan Ng. GNG inverse sama dengan N. GNG inverse kali N elemen N. Terbukti N subgrup normal. Yang kedua yaitu sifat-sifat subgrup normal. Perhatikan teorema-teorema berikut akan menunjukkan sifat-sifat subgrup normal. Teorema 6.1. Misalkan G grup dan N subgrup G, maka N subgrup normal dari G jika dan hanya jika Gn sama dengan Ng untuk setiap G elemen G. Perhatikan bukti teorema 6.1 berikut. Teorema 6.2. Jika fungsi theta dari G ke G aksen homomorfisme grup, maka ker theta merupakan subgrup normal dari G. Perhatikan bukti teorema 6.2 berikut. Teorema 6.3. Irisan dua subgrup normal merupakan subgrup normal juga. Perhatikan bukti teorema 6.3 berikut. Teorema 6.4. Misalkan fungsi theta dari G ke G aksen epimorfisme grup, maka berlaku kondisi berikut. Pertama, jika N subgrup normal dari G, maka theta N juga subgrup normal dari G aksen. Kedua, jika N aksen subgrup normal dari G aksen, maka theta N aksen subgrup normal dari G. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Eka Aprilianti Siagian. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu grup faktor. Saya di sini akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu grup faktor. Berdasarkan sifat dari subgrup normal, yaitu koset kiri sama dengan koset kanan, maka perkalian dua koset juga merupakan koset lagi. Sehingga dapat dibentuk struktur grup yang keanggotaannya berupa himpunan koset-koset dari subgrup normal di bawah operasi perkalian koset, atau operasi di sini dalam bentuk abstrak. Teorema 66
Misalkan G suatu grup dan N subgrup normal dari G dan himpunan G per N beserta operasi perkalian pada G per N adalah sebagai berikut. G per N sama dengan AN di mana A elemen G dan AN kali BN sama dengan ABN. Maka G per N merupakan grup dan disebut grup faktor dari G oleh N pangkat 6. Di sini ada bukti. Menurut teorema 65, maka G per N tertutup di bawah operasi perkalian. Yang pertama, sifat asosiatif terpenuhi. AN kali BN kali CN sama dengan AB kali N kali CN sama dengan AB kali C kali N. A kali BC kali N sama dengan AN BC kali N sama dengan AN kali BN kali CN. Yang kedua, ada unsur identitas adalah koset N sebab AN kali N sama dengan AN kali EN sama dengan AE kali N sama dengan AN, dan N kali AN sama dengan EN kali N sama dengan EA kali N sama dengan AN. Selanjutnya ada teladan 67. Subgrup 3Z merupakan subgrup normal dari Z, sehingga grup faktor dari Z oleh Z per 3Z sama dengan 3Z, 1 plus 3Z, 2 plus 3Z. Z3 sama dengan 0, 1, 2. Amatilah tabel Cayley 61 dan 62 berikut ini. Yang pertama ada tabel 61 plus yang elemennya 3Z, 1 plus 3Z, 2 plus 3Z. Yang kedua ada 3Z, yaitu elemennya 3Z, 1 plus 3Z, 2 plus 3Z. Yang ketiga ada 1 plus 3Z, yang elemennya 1 plus 3Z, 2 plus 3Z, 3Z. Selanjutnya ada 2 plus 3Z, yang elemennya 2 plus 3Z, 3Z, 1 plus 3Z. Untuk tabel 6, 2 plus yang elemennya 0, 1, 2. Untuk 0, elemennya 0, 1, 2. Untuk 1, elemennya 1, 2, 0. Dan untuk 2, elemennya 2, 0, 1. Secara umum, Z per NZ adalah subgrup faktor dari Z oleh NZ sama dengan Zn. Selanjutnya ada teladan 68. R plus subgrup normal dari C plus, maka C per R sama dengan A plus BI plus R di mana A, B elemen R dan I sama dengan akar min 1. BI plus R di mana B elemen R dan I sama dengan akar min 1 adalah grup faktor dari C oleh R. Baiklah, di sini ada teladan 69. Pada teladan 66, H sama dengan Pi1, Pi2, Pi3 adalah subgrup normal dari S3. Maka S3 per H sama dengan H, Pi4H adalah grup faktor, dan silahkan buat tabel Cayley-nya. Perhatikan Pi4H kali Pi4H sama dengan Pi4 kali Pi4H sama dengan Pi1H sama dengan H. Selanjutnya, homomorfisme natural dijelaskan dalam teorema berikut ini. Teorema 67.
Misalkan N subgrup normal grup G, maka fungsi theta di mana G maka G per N yang didefinisikan oleh theta X sama dengan Xn merupakan epimorfisme dengan ker theta sama dengan N. Di sini ada pembuktiannya. Misalkan ambil sembarang X, Y elemen G, maka theta XY sama dengan XYN sama dengan XY kali N sama dengan NXN kali YN sama dengan theta X kali theta Y, sehingga theta homomorfisme dan sifat surjektif pada theta adalah. Akibat dari definisi selanjutnya, ker theta sama dengan A elemen G di mana theta A sama dengan N, A elemen G di mana AN sama dengan N, A elemen G di mana A elemen N sama dengan N. Homomorfisme ini disebut homomorfisme natural. Jadi N yang disebutkan di situ artinya natural. Selanjutnya ada berdasarkan teorema 67 di atas, homomorfisme natural theta di mana G maka G per N menunjukkan bahwa setiap grup faktor dari G merupakan bayangan homomorfik dari G. Teorema berikut ini menyatakan bahwa konversi dari pernyataan di atas juga berlaku, yaitu setiap bayangan homomorfik dari grup G adalah isomorfik dengan grup faktor dari G, sehingga dapat dikatakan bahwa grup-grup faktor identik atau dalam pengertian abstrak dengan bayang-bayangan homomorfik. Selanjutnya ada di sini teladan 6-10. Pada teladan 5-3, fungsi theta di mana AX kali B maka A dengan A dan B masing-masing grup yang merupakan epimorfisme. Selanjutnya dari teladan 57 diperoleh bahwa ker theta sama dengan E kali B, maka menurut teorema homomorfisme berlaku A kali B kali E kali B tidak sama dengan A. Selanjutnya teladan 6-11 dapat ditunjukkan bahwa fungsi nu di mana Z12 maka Z4 dengan nu norma A12 sama dengan norma 4 norma 12 elemen Z12 suatu epimorfisme dan ker nu norma 0, norma 4, norma 8 sama dengan norma 4. Maka menurut teorema dasar homomorfisme berlaku Z12 per norma 4 sama dengan Z4. Selanjutnya ada teladan 6-12. Misalkan fungsi nu Z mana Zn dengan nu A sama dengan norma A elemen Z merupakan epimorfisme dengan ker nu sama dengan Nz. Maka menurut teorema dasar homomorfisme berlaku Z per Nz tidak sama dengan Zn. Teladan 6-13 silahkan cari sendiri sebagai latihan bagi pembaca. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Salah hilap mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nama saya Garnianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakti Al-Citra. Saya Devi Istofiat Al-Ubaidah.